وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. رب اغفر لي ولوالدي جميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله: وللتقي ثلاث علامات يتقي الكذب والهوساء وجليس الشر وإذا مشاط الحلال مخوفة أن يقع في الحرام. Kemarin sampai situ ya. Kemudian sekarang berikutnya, ya aliyu li sidqi salasu alamatin kitmanul ibadah wa kitmanul sadaqah wa kitmanul musibah. Ya ali li sidqi, untuk satu kejujuran, kebenaran. Ada tiga tanda. Yang pertama, kitmanul ibadah. Kitman artinya menyembunyikan, rahasiakan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu, ibadah sunnah utamanya, itu jangan di open bar, dikasih tahu orang. Makanya urusannya kita dengan Allah. Kalau bisa kita beritahu orang, itu udah jadi nanti ada unsur riya namanya, nggak ikhlas. Karena ibadah itu urusannya cuma kita hamba dengan Allah. Di apa-apa kebaikan yang kita perbuat, cuma kita aja yang tahu dengan Allah. Ya, macam apa misalnya sedekah. Sedekah itu jangan kasih tahu orang. Kemudian sholat sunat, puasa sunnah, jangan kita tonjolin di depan orang. Jadi riya nanti jadinya. Jadi nggak sidik gitu, nggak benar tuh keimanan yang macam begitu. Orang suka nyolong-nyolin amal baik, jadi nggak ikhlas karena Allah. Misalnya gini ya, kita kalau malam bangun tahajud, karena begadang malam untuk sholat, pagi-pagi udah nguak gitu. Kita nguak, ada orang tanya, lu ngantuk sih hari gini? Itu jangan kita jelaskan apa yang terjadi pada diri kita. Jangan kita ngomong jam 3 semalam udah bangun nggak tidur lagi gitu. Gak usah ngomong gitu. Dialihkan aja kepada hal yang lain. Kalau kita bilang bahwa kita tuh semalam jam 3 bangun tahajud, itu udah nggak bagus ya. Harusnya apa yang kita alami pada malam hari itu jangan kita tahu orang, alihkan aja kepada yang lain.
yang dimaksud dengan kitmanul ibadah. Kalau amalan wajib memang harus boleh itu kita zahirkan di depan orang banyak supaya orang ikutin apa yang kita perbuat. Kalau amalan sunnah sebaiknya itu dirahasiakan, kitman. Yang kedua, kitmanu sedekah ini. Merahasiakan sedekah. Seberapapun yang kita berikan, jangan kasih tahu orang. Bahkan orang ada diistilahkan dalam satu hadis, tangan kiri aja jangan sampai tahu terhadap apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Maksudnya apa? Orang dekat sekalipun gitu ya, orang dekat sekalipun dengan kita, sebaiknya jangan tahu apa yang kita berikan pada orang lain. Kitmanul sedekah. Yang ketiga, kitmanul musibah. Ini masalah kitman semua nih, tiga-tiganya kitman. Kitmanul ibadah, kitmanul sedekah, wa kitmanul musibah. Ya. Menyembunyikan atau merahasiakan musibah yang kita alami. Karena kalau kita dapat musibah, kita kasih tahu orang, sama dengan kita ngaduin Allah kepada orang gitu. Karena kan yang namanya musibah itu hakikatnya dari Allah. Kalau kita ngaku di depan orang, berarti kita ngasih tahu orang kalau kita lagi dikasih musibah oleh Allah. Jadi musibah itu pun harusnya nggak usah dibicarakan di hadapan orang. Kita aja sama Allah yang tahu, minta sama Allah supaya apa yang kita alami dari manusia itu segera diangkat olehnya. Dia yang memberi, dia juga yang mengangkat. Itu ya. Apa artinya? Tanda daripada kebenaran iman sidik ya, yang ada dalam diri kita itu harus diwujudkan dalam bentuk menyembunyikan ibadah, menyembunyikan sedekah, dan menyembunyikan musibah. Selanjutnya, ya aliyu ilil abidi walil abidi salasu alamatin. Ali, abid itu orang yang ahli ibadah. Dikatakan ahli itu tukang, terbiasa melakukan ibadah. Abid, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Tandanya ada 3. Dikatakan dia seorang abid itu kalau dia yamkutu nafsahu. Yamkutu artinya dia memurkai, memarahi hawa nafsunya. Marahi gimana? Jangan selalu diturutin apa yang dimauin nafsu itu. Yang diinginkan oleh nafsu itu kan bertentangan dengan apa itu kehendak syara. Nafsu inginnya tuh hal-hal yang sejalan dengan nafsu. Hal-hal yang sejalan dengan nafsu itulah yang namanya maksiat. Jadi yamkutu itu artinya jangan dimanjain tuh nafsu. Kita badal maghrib tuh kan, sembahyang maghrib, nafsu kita maunya apa? Santai-santai. Itu maunya nafsu. Kemudian bagi orang yang ahli ibadah, waktu antara maghrib dengan isya itu dianggap mahal. Nah, di situ
Fadilahnya besar tuh. Iya, wa bainal isya'id. Menghidupkan waktu antara dua isya. Artinya dua isya itu maghrib yang pertama, isya yang pertama itu maghrib. Isya yang kedua ya isya yang benerannya itu jadi ihya bainal isya'in fadlun kabir. Menghidupkan waktu antara isya maghrib dengan isya, keutamanya besar. Dengan apa? Ya dengan baca Quran, salawat, sholat, ada sholat awabin di situ. Memang itu nafsu maunya habis maghrib sama dua isya itu ya waktu santai-santai nonton TV segala macam itu. Itu maunya nafsu. Tapi orang yang ahli ibadah dia nggak turutin maunya nafsu itu. Itu apa pengertian yamkutu. Dia nggak manjain, dia murkain. Dia lawan. Nah, itu kalau kita mau jadi abid, ahli ibadah, apa yang dimauin nafsu, jangan kita manjain. Kita turutin. Kemudian wa yuhasibuha. Yuhasib artinya dia adakan perhitungan terhadap nafsunya itu. Hitungan bagaimana? Iya. Kalau dari pagi tadi siang kita barangkali banyak mengumbar nafsu, artinya hal-hal yang tidak punya nilai ibadah yang kita lakukan. Nah, sekarang pada saat habis maghrib itu jangan lagi kita umbar tuh. Kalau perlu diadakan perhitungan dari pagi apa yang sudah kita perbuat terhadap ya amal-amal yang punya nilai kebaikan dalam hidup kita. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahkan sebagian salafus soleh kehidupannya itu dicatat. Di pagi sampai sore apa yang dilakukan itu dicatat dalam buku. Nanti maghrib tuh diadakan muhasabah, diperhitungkan apa yang dilakukan. Apa saja yang dilakukan yang bermanfaat, apa yang dilakukan secara sia-sia. Kalau yang dilakukan itu bermanfaat, syukur sama Allah, terus dilanjutkan esok harinya. Ada hal yang cuma menyia-nyiakan umur, menyiakan hidup, nah itu dievaluasi, jangan sampai terulang kembali. Seperti itu. Baru kita menjadi orang yang kais. Istilah hadis. Kais artinya orang cerdas, pintar. Kata Rasulullah, al-kais man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai muhasabah, pandai menghisab dirinya tuh. Jadi katakan yuhasibuha kan tuh. Dia hisabnya, dia hitung dirinya itu, nafsunya. Dan itu diapain? Wa amila lima ba'dal maut. Terus tindak lanjutnya dia beramal baik, ibadah untuk apa sih? 5 ba'dal maut, untuk bekal sudah mati nanti ya. Nah, bagaimanapun juga hidup kita ini kan akan berakhir, penghujung dengan apa yang nama ajal, kematian. Hidup itu manfaatkan untuk cari bekal, baru itu orang yang cerdas. Kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, sebaliknya wal ajiz, orang yang nggak bisa memanfaatkan akal sehatnya. Ajiz itu lemah, nggak bisa menggunakan akal sehatnya. Siapa? Man nittaba'a nafsahu hawaha, orang yang hawa nafsunya ngikutin apa maunya aja. Orang yang dirinya ngikutin apa nafsunya aja, apa maunya nafsu aja. Apa yang dimauin nafsu, itulah yang dilakukan. Bagaimana urusan akhirat?
wa tamanna 'ala Allah alamani. Urusan di akhirat nanti dalam pikirannya masih muda, masih panjang waktu, nanti aja nanti. Itu terus. Itu namanya amani, angan-angan. Tulul amal nggak bagus tadi. Tulul amal itu merasa hidup ini bakal lama, nggak bakal lama hidup kita. Umur ada di tangan Allah. Di setiap kesempatan gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang manfaat dunia maupun akhirat. Itu al-qayyis semuanya. Jadi harus diadakan muhasabah, perhitungan terhadap diri kita sendiri. Dan kemudian yang ketiga, wa yutilul qiyam baina yadayillah ta'ala. Yutilul qiyam, dia memanjangkan berdiri, ngelamain diri di hadapan Allah. Artinya apa? Sembahyang, baca surah yang panjang-panjang kalau bisa tuh. Ya kalau nggak bisa sih ya langganan aja dah, kuliah mukul. Tapi sebagusnya kita ada punya hafal-hafalan surah-surah tertentu, baca dalam sholat tahajud, itu bagus sekali itu. Itu masuk kita yutilul qiyam. Jadi memang ada perselisihan pendapat antara para ulama salafus saleh tentang sholat sunat itu. Sholat sunat itu yang lebih afdal lamanya diri, apakah lamanya sujud? Ada ulama yang mengatakan lamanya berdiri itulah yang lebih utama. Artinya apa lama berdiri? Bacaan surahnya yang panjang-panjang. Makanya Nabi kan kakinya sampai pada bengkak itu. Karena bacaan sholat itu surah-surah yang panjang dia baca. Satu rakaat itu bisa berapa surah? Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Bengkak kakinya, lama berdiri. Itu satu pendapat mengatakan begitu. Pendapat lain mengatakan lamanya sujud itu yang lebih utama dalam sholat. Dasarnya apa? Hadis yang mengatakan sedekat-dekatnya jarak manusia seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Karena itu perbanyaklah doa dalam sujud itu. Jadi kedua-duanya itu benar. Artinya apa? Untuk mengambil dua hadis yang saling bertentangan itu, ya, kita ijma' bainal hadisain, amalin dua-duanya. Kalau bisa ya, yang sunat itu cari surah yang panjang-panjang, kalau bisa Yasin atau rakaat. Kemudian pada saat sujudnya kita baca doa sujud yang warid, tambahin doa-doa yang penting buat kehidupan kita. Sunnah hukumnya. Di sini katakan wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala, lama berdiri di hadapan Allah Ta'ala, salat maksudnya. Wali solihi salasu alamatin, dan untuk orang yang dikatakan soleh. Siapa sih orang soleh itu? Definisinya soleh itu al-qaim li huquqillah wa huquqi ibadi. Orang kalau dikatakan orang soleh itu kalau dia sudah dapat melaksanakan hak-hak Allah, ibadah. Tidak cukup, belum lengkap tuh. Harus ada wali huquqi ibadi, dan orang soleh itu orang yang dapat menunaikan hak-hak sesamanya di samping hak Allah. Itu baru dikatakan soleh dia. Kalau dia baru ibadahnya aja yang baik sama orang seturu-turu sesama-sama manusia, nggak saling yang menghormati, saling bantu-membantu, mengingatkan, belum soleh. Jadi orang soleh itu al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadi, orang yang dapat melaksanakan, menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama hambanya. Tandanya apa tuh? Yasluhu bainallah wa baina itu deh.
yasluhu bainallah wa bainahu bil amali soleh. Yasluh, dia baik gitu. Hubungannya antara Allah dan antara sesamanya. Dengan apa? Baik hubungannya itu bil amali soleh, dengan amal soleh. Masalah itu apa? Amal yang mendatangkan ridho Allah. Ada Allah ya, dengan ubudiyah terhadap sama kita manusia itu dengan muamalah yang baik. Yasluhu bainallah wa bainahu bil amali soleh. Kemudian yang kedua, wa yasluhu dinahu bil amali, dan bagus agamanya dengan amal perbuatan. Artinya agama itu bukan hanya untuk dijadikan hiasan bibir. Aku seorang beragama tapi tidak rajin ibadah, itu belum soleh orang. Jadi orang soleh itu apa yang diucapkan di mulut itulah yang diperbuat dalam pekerjaan. Yasluhu dinahu bil amal. Yang ketiga, wa yurdi linnasi ma yurdi linafsihi. Dia bikin ridho orang, menyenangin orang gitu. Yurdi itu menyenangkan orang. Abda yurdi menyenangkan orang, bikin orang senang seperti dia menyenangkan dirinya. Jadi jangan enak sama diri sendiri, orang lain dikecewain. Nggak soleh itu orang. Jadi mengukur baju itu di badan kita sendiri, jangan mengukur baju di badan orang lain. Jadi apa yang enak sama kita, bikin enak juga sama orang. Apa yang nggak enak sama kita, jangan dibikin buat orang lain gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hadis itu. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kalian sebelum dia bisa mau mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang diperbuat kepada orang lain, apa yang memang kita senang, apa yang dirasa kita suka, dan apa yang kita rasa nggak senang sama kita, jangan kita timpakan kepada orang lain gitu. Jadi maksud dengan wa yurdi linnasi ma yurdi li nafsi. Ya aliyu wali sa'idi salasu alamatin. Ali bagi orang yang bahagia hidupnya ada 3. Kebahagiaan itu kan relatif ya, ukurannya masing-masing orang. Standarnya bagaimana orang bahagia itu? Di sini dikasih alamat tanda. Kalau bahagia itu seperti apa dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjadi kita orang yang suada, kelompok orang yang sa'id. Ada 3 tandanya. Yang pertama, qutu halalin. Kalau orang ingin bahagia hidupnya, perhatikan urusan perut, urusan makan. Karena makan itu ibarat bahan bakar, bensin bagi suatu kendaraan bermesin. Nah, kalau kendaraan mesin itu bensinnya bersih, murni, maka kendaraan itu akan jalan dengan lancar, dibawa kemana juga enak. Manakala bensinnya itu tidak murni, campuran, maka kendaraan itu akan tidak, kemungkinan besar banyak mogoknya.
Nah kita itu juga hidup ini kan bukan untuk makan. Makan supaya bisa hidup. Hidup untuk apa? Hidup kita untuk ibadah. Jadi kalau mau ibadat lancar, ya kita menjadi orang yang sa'id, bahagia dunia akhirat. Pertama itu adalah harus kutu halal. Makanan yang kita makan harus dari yang halal. Halal itu ada dua cara tuh. Ada halal zat, ada halal iktisabnya. Halal zatnya ya emang ada nasnya, ada keterangannya, nggak ada larangan untuk dimakan. Kemudian halal iktisab menyarinya juga usahanya itu ya tidak nipu orang, yang betul halal itu. Yang kedua, mujalasatul ulama, ini penting ya. Mujalasatul ulama, mujalasah. Banyak duduk, yang mujalasah itu duduk-duduk sama ulama itu ya. Ngapain kalau duduk sama ulama? Ya ngaji. Ambil pelajaran yang baik. Kalau ulama warasatul anbiya. Kalau orang nggak mujalasatul ulama, dari mana dia dapat pelajaran yang baik untuk kehidupannya, untuk kebahagiaan hidupnya? Dia perlu mujalasah ya, ulama itu. Dan yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al imam, sembahyang berjamaah ya. Nah situ nilainya kan besar ya. 1:27 ya. Jadi di mana lagi kita akan mengambil keuntungan kalau urusan yang modalnya ringan ini saja hasilnya besar, kita nggak tertarik. Ya bedanya cuman pada niat kan. Kalau kita jamaah, kita jadi makmum kan cukup dengan makmuman. Dengan kita jemput makmuman, jadi makmum ikutin imam, nilai pahala kita jadi berganda-ganda itu. 1:27. Ya aliyu walil mu'mini salasu alamatin, bagi orang yang benar-benar beriman ya. Artinya iman itu bukan hanya hiasan bibir saja. Iman itu harus mencakup 3 hal. Iqrarun bil lisan, ucapan di lidah. Tasdikun bil qalb, ditasdik, dibenerin dengan hati. Belum sempurna, kurang satu lagi. Wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan melalui anggota badan kita. Itu baru dikatakan mukmin ya. Kalau udah mencakup 3 itu. Iqrar bil lisan, tasdik bil qalb, wa amalun bil arkan. Ini yang dikatakan lil mu'mini salasu alamatin. Apa tandanya? Yubadiru fi ta'atillah. Orang yang imannya udah lengkap tadi 3 hal itu, ibadahnya nggak ogah-ogahan ya. Yubadir, menyegerakan taat pada Allah. Taat macam apa ya? Semuanya kamal baik itu nggak ditunda-tunda. Terlebihnya sholat. Sholat itu awal waktu. Awalul waktu ridwanullah. Sembahyang di awal waktu itu yang kita dapatkan keridhaan Allah. Jadi yubadir
fi taatillah. Yang kedua, wajtanibul maharima, dan dia menghindari diri, jauhkan diri daripada hal yang haram. Dan yang ketiga, wa yuhsinu ila man asa ilaihi. Ini yang berat ini ya. Ya, orang kalau dia beriman tuh dia nggak peduli ya terhadap perbuatan orang lain yang menyusahin dia. Asa itu menyusahkan dia. Orang dia lain berbuat yang menyusahkan dirinya, dia nggak peduliin tuh. Dia masa bodohin aja. Malah dia berbuat baik kepadanya. Itu orang beriman. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Dia berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau kita manusia itu kan manusia biasa, kita ini kan kalau dia baik kita baikin, kalau dia nggak baik kita nggak baik lagi gitu. Itu baru enak sama kita gitu. Padahal kalau ukuran iman, orang yang berbuat nggak baik, jangan kita balas dengan nggak baik juga. Jangan dibalas kejahatan orang dengan kejahatan pula. Gitu. Ya Aliyu, wahai Ali, wali sakhi salasu alamatin. Bagi orang yang bermurah hati, tandanya ada 3. Apa itu? Al-afu indal maqdarah. Dia mau memaafkan orang pada saat dia dalam posisi maqdarah, berkuasa. Orang kalau berkuasa kan artinya dia bisa bertindak segala sesuatu pada orang yang berbuat nggak baik sama dia. Karena dia ada punya power, kekuasaan. Tapi ini enggak. Karena dia orang yang bermurah hati, meskipun dia bisa memberikan sesuatu hukuman, suatu perbuatan yang ukurannya buat manusia itu jadi puas dirinya, dia nggak lakukan. Tapi apa? Dia maafin, dia maafkan. Itu baru sahih dia orang murah. Jadi al-afu indal maqdarah, memberi maaf di saat dia berkuasa. Kemudian wa ikhrajuz zakat, dan dia mengeluarkan zakat mal, ini zakat harta maksudnya ya. Wa hubus sedekah, dan suka memberi sedekah. Jadi kalau zakat itu sedekah wajib, sedekah kemudian yang sunnah. Jadi bukan hanya dia mau mengeluarkan zakat yang wajib itu, di samping zakat dia juga mau berinfak, ya, memberikan harta yang dengan kerelaan hatinya pada orang yang membutuhkan. Kemudian ya Aliyu walil halimi salasu alamatin. Angkanya 3 terus ini. Walil halim. Halim itu orang yang santun. Orang yang enggak buru-buru ya memberikan tindakan enggak baik pada orang itu. Kalau dia dirugikan orang, dianggap ya udah enggak apa-apa. Artinya enggak, halim itu buat Allah tuh enggak Allah kan sifatnya halim, Abdul Halim. Orang yang enggak buru-buru menyiksa buat Allah tuh. Orang yang enggak buru-buru menyiksa. Zat yang enggak buru-buru menyiksa. Allah kan hambanya itu disuruh bertakwa. Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Di manusia yang diciptakan Allah disuruh menyembah kepadanya, tapi berapa banyak orang yang enggak lakukan itu. Ingkar. Kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Karena Allah itu Maha Kuasa. Tapi
Tapi Allah nggak mau berbuat seperti itu. Allah itu punya sifat halim. Ditunggu dulu orang itu biar sampai nanti berubah kesadarannya mau taat. Itu pengertian halim, nggak buru-buru nyiksa buat Allah. Kalau buat kita manusia artinya nggak mau peduliin perbuatan salah orang lain terhadap diri kita, itu cuek aja gitu. Apa itu tandanya? Yasilu man qata'ahu. Yasilu man qata'ahu, dia mengadakan hubungan silaturahim. Hubungannya baik-baik aja. Terhadap siapa? Terhadap orang yang memutuskan hubungan sama dia. Itu kan jarang juga orang bersifat itu. Susah nih buat kita orang bersifat halim itu. Artinya apa? Orang-orang seperti kita ini ingin ya, mengambil langkah, istilahnya jual beli dah. Lo jual, gue beli gitu. Artinya kalau dia baik, kita baik. Kalau dia nggak baik, kita lakukan nggak baik juga dia. Itu kita berarti belum halim. Kalau kita punya sifat halim, apa orang yang perlakukan nggak baik sama kita, ya, jangan ambil peduli masa bodoh. Nah itu. Ya. Jadi yasilu man qata'ahu, dia mengadakan hubungan silaturahim, hubungan baik-baik saja terhadap orang yang memutuskan hubungan dengan dia. Satu. Yang kedua, wa yu'ti man haramahu, dia mau memberi terhadap orang yang nggak mau ngasih. Nah itu. Tadi itu. Lu jual, gue beli. Lu ngepelit, gue pelit lagi kayak gitu. Ya enggak. Nah, dia pelit sama kita, nah kita itu halim. Ya. Tapi kalau dia pelit, kita pelit juga, berarti kita sama. Kualitas iman kita sama dia. Sama-sama tembaga gitu. Ini biar dia tembaga, kita emas atau perak sekurangnya gitu. Nah, jadi wa yu'ti man haramahu. Dan yang ketiga, wa ya'fu amman zalamahu, ya. Dia memberi maaf terhadap orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ya, kezaliman orang itu sudah lazim, manusia bukan malaikat ya. Artinya ada aja hal-hal perbuatan yang merugikan kita misalnya begitu ya. Nah, terhadap itu ya ya'fu, maafin. Kemudian yang terakhir, ya aliyu ludi saburi salah sualamatin, yang angkanya 3 terus. Dia orang yang sabar, sabur itu orang yang sabar. Sabur itu sifat Allah tuh. Nah, salah satu nama Allah itu. As-sabru ala taatillah. Sabar dalam melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang nggak sabar, nggak bisa ibadah. Apa sabar sih itu? Sabar definisinya itu habsun nafsi anil makari. Habsun nafsi anil makari. Menahan diri dari hal yang nggak enak. Itu sabar. Kita mau sholat nih. Sholat kan harus wudu. Sholat sunat tuh, ya. Sholat sunat utamanya itu waktu kita mau sholat malam. Kita habis wudu baru mau musolli, perut rasanya meledak ini. Pengen ngeluarin gas. Kita tahan. Nggak bisa, nggak boleh kita kalau nahan, mau sembahyang nahan atas. Nah kalau kita nggak sabar kan, udah nggak jadi sholat. Baru wudu udah batal. Nah bagi orang yang cinta sama Allah, nggak ada urusan itu. Batal ya balik lagi, wudu lagi. Kadang-kadang memang kita diuji situ. Kedua kali wudu batal lagi nih kan. Bisa jadi nggak usah jadi sholat dah.
Nah itu nggak sabar ya. Kalau nggak sabar, jadi taat kita malah jadi ibadah. Tapi kita sabarin, ya. Balik lagi, wudhu lagi. Itu contoh yang kecil aja. Di taat pada Allah itu membutuhkan kesabaran. Wasabru alal musibah. Ya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Apa musibah? Kullu ma sa'al mu'min bahwa musibah. Segala sesuatu yang dirasa nggak enak bagi orang beriman namanya musibah. Jadi sesuatu yang mengganggu kenyamanan hidup kita, apa saja bentuknya itu musibah. Nah, itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ya. Dan yang ketiga, wasabru ala qadaillah. Sabar dalam menghadapi ketentuan Allah. Kita nggak tahu kan hidup ini nggak seperti air di kolam tenang terus, ya kan? Nggak bisa hidup nggak seperti itu. Tapi kayak hidup itu kayak air di lautan, ada gelombangnya. Kadang ada gelombang besar kecil. Itulah kehidupan kita. Karena Allah memang yang mengatur hidup kita. Ada qada dan qadar di sana itu. Bahkan jadi rukun iman itu kan. Yang rukun iman yang kedam, iman dengan qada dan qadar Allah. Jadi pada saat kita menerima qadar yang baik sih memang enak. Alhamdulillah. Pada saat giliran yang nggak enak, yang merugikan kita, ya kita perlu hadapi dengan kesabaran. Nahan diri untuk tidak berucap segala sesuatu yang mengarah kepada yang nggak terima apa yang ditentukan Allah. Nggak sabar jadi kita. Ya Ali walitaibi salah su'alamatin, bagi orang yang taib, ya, yang tobat, ada 3 tanda. Tobat itu menjadi satu hal yang keharusan buat manusia. Manusia itu bukan malaikat. Kalau malaikat nggak perlu tobat ya. Kenapa? Hidupnya taat terus. Kalau kita kan punya hawa nafsu, tapi akal sehat. Nah, jadi siapapun manusianya pasti punya kesalahan, punya dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam manusia itu punya kesalahan, termasuk Rasulullah. Rasulullah ada jaminan. Jaminan apa? Ampunan dari Allah yang udah maupun yang belum. Yaghfirullah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah ada jaminan tuh terhadap perbuatan-perbuatan yang udah sama yang belum diampuni Allah, masih taubat, masih mengucapkan istighfar. Bagaimana kita ya. Kita ini salasu alamatin ijtinabul haram. Kalau udah taubat, ya jauhi hal-hal yang haram. Yang kedua, wal hirsu ala talabil ilm. Hirs itu serakah. Serakah itu orang nggak ada cukupnya kan. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu. Belajar lagi. Jangan merasa kita udah pintar, ini udah kuliahnya udah S1, S2, doktor gitu. Itu kan cuma gelaran. Belum tentu ilmu itu. Apa kan Nabi katakan, Allah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kami berikan cuma sedikit ilmu itu kepadamu. Wa fawqa kulli zil ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang alim lagi. Gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Gitu. Ilmu itu luas. Ya. Dan di sini wal hirs ala talabil ilm, serakah, hanya sungguh-sungguh dalam ilmu. Nah, yang ketiga, wala ya'udu lizambi
dia nggak kembali melakukan dosa. Jadi kita kan emang punya salah, ya tobat sama Allah, berhenti istighfar, ampun sama Allah, jangan baik lagi. Wala ya'udu li zambi, tidak kembali kepada perbuatan dosa itu kayak apa tuh? Yang istilahkan taubatan nasuha. Kama la ya'udul halibu lidhar'i, sebagaimana nggak bisa kembalinya itu susu kambingnya itu, kambing itu kandang susu, tetenya itu susu kalau diperas dari kambingnya itu, kambing itu ternak sapi atau kambing, bisa nggak dikembaliin dimasukin lagi sono? Nggak bisa kan? Kalau dituang dari botol ke botol bisa, kalau dari ambingnya nggak bisa dimasukin lagi. Nah seperti itu gambaran orang yang tobat. Udah tobat, ya jangan kembali lagi dah kayak begitu tuh, kayak susu ya, yang dikeluarkan dari ambingnya itu udah keluar, ya udah nggak bisa masuk lagi. Seperti itu. Namanya taubatan nasuha. Ya. Faslun ya. Sini udah ya. Wallahu a'lam bishawab.